setengah sel yang reversible, artinya bisa bolak-balik, tanda E-nya, nilai E-nya akan berubah jika reaksinya dibalik. Ya, sebagai contoh misalnya yang paling atas. Di sini F2 direduksi menjadi F-min. E-nya adalah plus 2,87. Bagaimana kalau F-min menjadi F2 atau mengalami oksidasi? Maka nanti E-nya jadinya minus 2,87. Jadinya potensial oksidasi, bukan potensial reduksi. Mengubah koefisien stoikiometri suatu reaksi, koefisiennya tidak akan mengubah nilai E-nya. Ya. Dari data-data yang ada, ketika karena sel volta itu banyak berhubungan dengan logam, maka volta membuat deret volta. Ya, ini deretnya berdasarkan data yang tadi, ya disederhanakan menjadi data seperti ini disebut deret volta. Ini yang paling kiri ini yang paling mudah untuk dioksidasi. Jadi potensialnya paling minus, ya. Di sini minus, semakin ke sana semakin positif. Ya. Kalau misalnya kalian mau membacanya, kalau misalnya kalian mau menghafalnya, kalian boleh menggunakan jembatan garam. Jembatan garam. Jembatan keledai. Garam. Jembatan keledai. Kalau dulu waktu SMA, Umi disuruh menghafalnya, lihat kalau Bapak Caesar nanti meninggal alam mana zaman kerajaan Fir'aun, ini Cedeko, koknya tidak tahu, Cedeko, Nabi Sulaiman pemberantas buta huruf, kerupuk hangus agak sedih, sebenarnya di sini ada lagi ya, kerupuk hangus agak pahit, au. Ini kayaknya HG dengan AG, G-nya berbeda. Biasanya HG-nya di sebelah kiri ya. Kerupuk hangus agak pahit, au. Itu jembatan keledai waktu SMA, ternyata sampai sekarang masih ingat ya. Lihat kalau Bapak Caesar nanti lihat kalau Bapak Caesar nanti meninggal ala mana zaman kerajaan Fir'aun Cedeko, Nabi Sulaiman pemberantas buta huruf, kerupuk hangus agak pahit, au. Gitu. Loh, kalian buat sendiri jembatan keledainya. Ya. Jadi yang paling kiri itu yang paling mudah untuk di oksidasi atau reduksi? Apa? Oksidasi. Ingat, yang paling kiri paling minus, yang paling kanan potensial reduksinya paling positif. Ya, paling positif berarti paling mudah mengalami reduksi. Paling negatif berarti paling mudah mengalami oksidasi. Ingat ini minus, dari sebelah kiri kan minus ya, karena H-nya kan 0. H-nya 0, berarti sebelah kiri minus, sebelah kanan positif. Potensial yang digunakan adalah potensial reduksi. Potensial reduksi, berarti semakin berpotensi untuk direduksi. Oh, berarti di kiri potensial reduksi minus. Semakin ke kanan semakin positif, semakin mudah untuk direduksi. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Umi. Ya, makanya AU itu termasuk logam, disebutnya sebagai logam apa? Mulia. Kenapa mulia? Apakah dia baik hati, tidak sombong, rajin menabung? Kenapa disebut logam mulia? sangat mudah. Kenapa dia sangat mulia? Sukar bereaksi. Sukar bereaksi. Kenapa sukar bereaksi? Apa definisi bereaksi? Memberikan dan menerima elektron. Ya. AU ini dia kan paling positif ya. Jadi AU ini paling mudah direduksi. Berarti mudahkah dia dioksidasi? Sangat sulit. Sedangkan yang namanya korosi atau perkaratan itu adalah reaksi oksidasi. Jadi emas itu sulit untuk berkarat karena dia tidak mudah untuk dioksidasi karena potensial reduksinya positif banget. Emas, Ag itu kan perak juga ya. Emas, perak, platina itu termasuk yang perunggu itu Cu. Cu di mana?
masuk di depan, di sebelah kanan H. Ya, bisa dipahami, nak? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Iya. Ada chat ya. Insya Allah, Umi. Oke. Nah, coba ada chat lagi. Afwan Umi izin bertanya, mengapa nilai potensial di katode HCl tadi nilainya 0? Apakah energi potensial H itu sudah ditetapkan 0? Oh, ya. Jadi, kita lihat lagi yang tadi ya. Yang mana yang tadi? Kenapa tidak bisa? Nah, yang ini ya. Ini Zoom. Iya, Mi. Oke. Jadi, di sini di anoda ini menggunakan elektrodanya elektroda hidrogen. Tadi kita sudah bahas potensial standar hidrogen, potensial elektroda standar hidrogen itu sama dengan 0. Ya. Jadi H2 dioksidasi menjadi H+ dan plus 2 elektron, E-nya 0. Begitu juga sebaliknya. Tadi disampaikan juga. Kalau dibalik kita nilainya sama tapi beda tandanya, ya. Tapi karena hidrogen nilainya 0, jadi kalaupun nanti dia sebagai katoda atau sebagai anoda tetap 0 karena minus 0 berarti 0 juga ya. Jadi kenapa 0? Karena elektrodanya adalah hidrogen. Ya, elektrodanya hidrogen di sini, Ju. Bisa dipahami, Ju? Iya, Mi. Oke. Karena 0 inilah, maka dia bisa digunakan untuk menentukan potensial reduksi untuk logam-logam yang lainnya. Ya, karena dia 0, jadi mudah. Nah, kita masuk ke contoh soal. Diketahui potensial elektrode. Potensial elektrodenya potensial reduksi ya, karena kita gunakan standarnya reduksi. Jadi reaksinya reaksi reduksi. Aluminium dan perak, Al dan Ag. Ini potensial reduksinya. Secara sekilas, ketika kalian melihat potensial reduksinya, maka kalian bisa tentukan mana yang akan dioksidasi. Mana yang akan ada di anoda? Akan dioksidasi. Halo? Siapa yang akan dioksidasi antara Al dan Ag? Semakin positif potensial reduksinya, maka semakin mudah untuk direduksi. Jadi Al. Oke, betul. Jadi Al akan dioksidasi. Kalau Al dioksidasi berarti reaksinya dibalik ya, berarti Al akan menjadi Al3+. Kemudian yang direduksinya berarti Ag. Nah, ya, Ag+ menjadi Ag. Di sini diminta tulislah diagram sel voltanya. Diagram sel volta. Nah, ini diagram sel volta yang ini. Ya, berarti karena Al-nya lebih negatif, berarti dia akan dioksidasi di anoda. Ag-nya karena positif, dia akan direduksi di katoda. Sehingga reaksinya Al menjadi Al3+, dan di katodanya Ag+ menjadi Ag. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Halo? Halo? Bisa, Mi. Oke, kita lanjut. Tulislah reaksi yang terjadi pada sel tersebut. Kita tulis reaksinya. Di katoda terjadi reaksi reduksi, Ag+ menjadi Ag. Di anoda reaksinya oksidasi, Al menjadi Al3+. Reaksi reduksi dan oksidasi seperti yang sudah kalian pelajari di penyetaraan reaksi redoks, maka kita harus samakan jumlah elektronnya. Ya, di sini elektronnya 3, berarti si Ag, reaksi Ag ini juga harus dikalikan 3, ya. 3 Ag plus 3 elektron plus 3 Ag agar elektronnya sama, jumlah elektronnya sama.
Apakah E-nya kita harus kalikan 3? Ya, E-nya jangan dikalikan 3. Tadi sudah disampaikan, koefisien reaksi tidak mempengaruhi potensial reduksi. Nah, lalu E-nya di sini, E yang dicantumkan di sini adalah potensial reduksinya. Nah, tadi walaupun Al-nya mengalami reaksi oksidasi, kalian tidak usah ubah ini, menjadi dibalik ya, tidak usah diubah menjadi dibalik. Karena nanti rumus E sel, yakni E katoda min E anoda, itu semuanya menggunakan data potensial reduksi. Ya, jadi ininya tak usah dibalik. Reaksi selnya tinggal dijumlah saja. Berarti 3Ag plus ditambah Al menjadi 3Ag plus Al3 plus. Ininya elektronnya ada di kiri dan di kanan, berarti bisa dicoret. E-selnya tinggal dijumlah saja, tetapi cara menentukan E-sel di yang C ya. E-sel sama dengan E katoda min E anoda. Katodanya adalah Ag, berarti plus 0,8 dikurangi anodanya Al, min 1,66. Dapatnya plus 2,46. Jadi sama ya. Bisa dipahami, nak? Bisa. Nah, Umi wanti-wanti jangan sampai terbalik-balik, salah-salah. Jadi tolong dengarkan Umi baik-baik sekarang. Kalau kalian menggunakan rumus ini, E sel sama dengan E katoda min E anoda, maka data E-nya menggunakan data potensial reduksi. Usah diubah-ubah, tinggal dimasukkan saja. Oke. Nah, jika kalian menggunakan pakai cara penambahan, jadi reaksi ini ditambah, karena Al-nya adalah reaksi oksidasi, maka E-nya jadi E oksidasi. Berarti di sini jadinya positif. Maka kalau sudah dibalik begitu, boleh langsung ditambah. Nanti hasilnya sama, plus 2,46. Bisa dipahami? Kalau menggunakan rumus E sel sama dengan E katoda min E anoda, potensial yang digunakan adalah potensial reduksi. Tidak usah diubah-ubah, tak usah dibalik-balik, karena sudah sudah diperhatikan ya tentang perubahannya. Jadi tak usah dibalik-balik. Tapi jika kalian mau menggunakan cara penambahan, karena Al-nya dioksidasi, maka E-nya ini harus berubah menjadi E-ox, jadinya positif 1,66, lalu dijumlahkan, hasilnya positif 46. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Suami. Ya, jadi jangan sampai tak tukar-tukar ya. Oke, lanjut. Prediksikan apakah reaksi Al ini apakah spontan atau tidak. Ciri khas dari spontan itu berarti berlangsung secara langsung, ya maksudnya tidak perlu kita kasih perlakuan. Ciri khas dari spontan, potensial reduksinya, potensial selnya itu harus lebih besar dari 0 atau harus positif. Ya, ciri khas dari spontan, mana spontannya? Belum Umi kasih kan? Belum. Ya, ciri khas dari spontan, E-nya wah, sudah habis. Ciri khas dari spontan, ya, kalau misalnya spontan jika E-rox-nya atau E-selnya ya, ini E-selnya lebih besar dari 0. Ciri spontan, syarat spontan. Syarat spontan E-selnya 0. Sedikit lagi boleh ya? Kalau misalnya kita lihat di sini, Al-nya dari plus 3 menjadi 0. Berarti Al-nya direduksi. Ya. Sedangkan Ag-nya dioksidasi. Berarti Al-nya direduksi, ini katoda.
Ag-nya dioksidasi, Ag-nya dioksidasi ya? Ag-nya dioksidasi, berarti di sini, berarti potensial Al dikurangi potensial dari Ag. Hasilnya minus. Kalau hasilnya minus, berarti reaksinya tidak berlangsung spontan. Dengan kata lain, reaksi tidak terjadi. Ya, kalau berlangsung spontan berarti tidak berlangsung spontan, berarti tidak berlangsung, tidak terjadi, tidak aliran elektron. Oke, bisa dipahami, nak? Bisa ya. Halo, halo? Bisa dipahami? Oh, bisa. Ya, PPT-nya Umi sudah share di e-learning. Insya Allah di selanjutnya ada contoh-contoh soalnya. Nah, nanti silakan nanti kalian kerjakan latihan, ada 5 soal latihan di e-learning. Kalian boleh lihat buku, dijadikan sebagai nilai kuis. Ya, kuis atau latihan terserah deh nanti. 5 soal kalian boleh lihat buku, ya. PG, gampang tuh. Oke, bisa dipahami, nak? Bisa dipahami? Umi. Oh iya. Oke, Umi tutup ya. Assalam. Hah? Apa? Ini baru Apa sih? belum hitungan. Sudah hitungan sedikit. Hitungannya cuma segitu kok. Gampang hitungannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.